Persiapan layanan angkutan laut dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di 2025 ini, kita langsung saja membahasnya bersama dengan Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Selvi Arifin. Selamat siang, Bu Selvi. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang Mbak Vini, Alhamdulillah sehat, cuaca di sini cukup cerah. Baik, terima kasih sudah berkenan Bu Selvi untuk hadir di Investor Market Today IDTV siang hari ini. Kemenhub memprediksi 110 juta penumpang bergerak selama periode Nataru. Bagaimana prediksi lonjakan penumpang angkutan laut dari ASDP, baik secara jumlah maupun persentase kenaikan? Oke, baik. Sesuai dengan tadi kalau Kemenhub bilang ada 110 juta, di ASDP diproyeksikan kami akan melayani sekitar 3 juta penumpang yang akan melaksanakan penyeberangan. Ini adalah data dari 13 lintasan yang kami pantau selama untuk Nataru tahun ini. 3 juta penumpang itu ada sekitar kenaikan sekitar 4,1%, sementara untuk kendaraan diprediksi ada kenaikan sekitar 7,1% atau sejumlah 769.258 unit dibandingkan dengan tahun lalu. ASDP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan 14.900 trip untuk Merak Bakahuni dan juga lintasan lainnya. Itu ada kenaikan sekitar 14,3% dari tahun lalu. Demikian Mbak Vini. Oke, ada kenaikan sekitar 14,3% dan juga dari jumlah penumpang sendiri ini mencapai 3 juta penumpang, Bu, ya, dari 13 lintasan yang akan menyeberang. Dan tren lonjakan penumpang selama momen Nataru seperti apa? Apakah ada peningkatan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya? Kira-kira persiapan dari ASDP Ferry menghadapi lonjakan penumpang tersebut seperti apa, Bu Selvi? Tadi sudah saya sampaikan di awal ya Mbak ya. Nah, persiapan yang kami lakukan terhadap lonjakan penumpang tersebut, tentunya kami telah menyiapkan beberapa persiapan seperti misalnya adanya peningkatan dermaga, kapasitas dermaga. Jadi ada beberapa dermaga kami yang tadinya bisa disandari oleh kapal-kapal dengan kapasitas 3.000 JRT, sekarang sudah kita tingkatkan untuk bisa disandari oleh kapal dengan kapasitas 10.000 JRT. Artinya apa sih? Nah, kapal-kapal yang berkapasitas 10.000 JRT ini dia bisa mengangkut kendaraan sampai dengan 800 kendaraan. Jadi apabila memang kapal-kapal besar sudah bisa sandar di dermaga kami yang sudah naik kapasitasnya, artinya akan ada percepatan gaya angkut kapal di tiap jamnya. Kemudian juga kami ada peningkatan ataupun penambahan kapasitas parkir di pelabuhan, di mana kami bekerja sama dengan pelabuhan yang berada Indah Kiat yang berada menempel pada dermaga 7 kami. Di wilayah Indah Kiat ini bisa menampung sekitar 500 kendaraan. Jadi secara total di Pelabuhan Merak itu bisa menampung sekitar ada peningkatan dari yang tadinya cuma bisa menampung 5.000 kendaraan, sekarang sudah bisa sampai dengan 6.000 kendaraan. Demikian Mbak Vini. Oke, jumlah armada ini apakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Bu, apabila dibandingkan dengan tahun lalu? Oke, kalau untuk jumlah armada, kan di Merak Bakahuni ada sekitar 70-an kapal, Mbak, yang ada di Pelabuhan Merak dan Bakahuni. Nah, tentunya kan kalau di ferry itu juga sama kayak di maskapai penerbangan. Ya. Jadi dari 78 kapal ini sebenarnya ada beda-beda operatornya gitu. Nah, namun pada hari-hari pada saat Nataru ini nanti KSOP ataupun Syah Bandar akan menjadwalkan atau mengoperasikan sekitar 28 kapal tergantung dari kondisi di lapangan. Biasanya kalau tahun lalu di angka di 28 sampai dengan 29 kapal yang beroperasi, namun bisa juga bertambah hingga kalau pada saat Lebaran bisa sampai dengan 40 kapal yang beroperasi. Memang berapa jumlahnya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun di Merak Bakahuni sudah ada 78 kapal yang siap beroperasi, namun kapan mereka turunnya berapa jumlahnya akan dilihat dari kondisi dan akan sepenuhnya wewenang dari regulator yaitu KSOP maupun BPTD. Oke, namun dari ASDP sendiri apakah secara khusus membuka posko Nataru, Bu Selvi, dan juga kira-kira untuk jumlah tiketnya yang sudah terjual sampai saat ini sudah berapa banyak? Oke, baik. Kalau untuk posko Nataru tentunya kami membuka posko Nataru. Jadi di Pelabuhan Merak dan Bakahuni kita punya posko terpadu dan kami juga tahun ini yang berbeda adalah kami sudah punya namanya Port Operation Command Center, di mana itu merupakan sebuah tempat kami posko terpadu bersama dengan BMKG, kemudian dengan kepolisian, dengan KSOP, di mana kami bisa selalu memantau cuaca, juga memantau kondisi di lapangan maupun di luar pelabuhan untuk
untuk bisa mengambil keputusan cepat pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, selain itu di beberapa titik seperti buffer zone di rest area ataupun juga di titik-titik menuju pelabuhan, kami ada membuka posko-posko edukasi di mana pengguna jasa yang masih belum mungkin mengalami kesulitan untuk membeli tiket bisa dibantu oleh petugas-petugas kami yang ada di area-area buffer zone tersebut. Nah, kemudian kalau terkait dengan jumlah tiket yang sudah terjual, memang sampai dengan untuk periode tanggal 20-21 Desember ini masih cukup rendah, Mbak, masih sekitar 5% yang sudah terjual. Namun kan kalau di ferry penyeberangan ini agak berbeda ya, karena kan kami penyeberangan ini full selama 24 jam, jadi hampir tiap jam kami ada kapal yang akan menyeberang. Nah, kami juga pada saat kesempatan ini kami ingin menghimbau kepada para pengguna jasa untuk sudah mulai membeli tiket mereka dari jauh-jauh hari agar bisa mendapatkan waktu yang terbaik untuk mereka. Oke, untuk posko Natarunya sendiri dari kapan sampai kapan, Bu, dibukanya? Kalau posko Nataru kami mengikuti juga dari Kementerian Perhubungan, kami mulai membuka di tanggal 20 sampai dengan nanti tanggal 5 Januari, Mbak. Oke, sampai dengan tanggal 5 Januari di tahun 2025 ya. Dan rute penyeberangan mungkin yang paling padat di momen Nataru ini di mana, Bu Selvi? Baik arus mudik maupun arus baliknya. Oke, kalau diperkirakan kami sebenarnya tentunya lintasan tersebut adalah Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk ya, karena memang banyak juga orang yang ingin berlibur di Bali untuk menyatakan untuk merayakan tahun baru. Nah, menurut prediksi kami memang pastinya akan terjadi ada 2 periode nih, Mbak. Jadi yang periode periode Natal dan kemudian nanti ada periode Tahun Baru gitu ya. Jadi akan terjadi ada 2 peningkatan di 2 masa ini, Mbak. Oke, berarti akan ada 2 periode puncak ya dari penumpang angkutan laut ini untuk momen Nataru sendiri. Kira-kira di tanggal berapa, Bu, spesifiknya? Kalau di Natalnya mungkin kita perkirakan di 22 dengan 23, itu adalah Sabtu dan Minggu. Kemudian 21 ya, 21 dan 22 itu Sabtu dan Minggu. Kemudian kalau di tahun barunya itu di tanggal 28, 29 itu kami sudah memprediksi akan ada peningkatan kendaraan, jumlah kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali, dan mungkin di tanggal 1-nya nanti sudah mulai kembali dari Bali. Oke. Dan kira-kira apa saja, Bu, tantangan dari layanan angkutan laut di momen Nataru ini? Seperti apa dan apakah ada perbedaan mungkin dari tahun sebelumnya di tahun 2024 ini? Oke, kalau tantangan kami yang terbesar saat ini adalah cuaca, Mbak, gitu. Karena di akhir tahun ini juga seperti diprediksi oleh BMKG bahwa cuaca ekstrim akan terjadi dan bahkan diperkirakan sampai dengan Maret. Kami terus berdoa, kami terus tentunya sudah juga melakukan beberapa mitigasi, yaitu kami sudah melakukan drill dengan para stakeholder kami, para operator kapal, juga para regulator, untuk selalu secara intensif bekerja sama dengan BMKG memantau cuaca, dan kemudian nanti KSOP yang menjadi regulator ini akan menentukan ataupun memutuskan kapan sih kapal ini aman untuk berlayar, kapan untuk sandar gitu. Jadi memang kami di masa-masa posko ini, walaupun di hari-hari lain tentu juga kami berkoordinasi, tapi khususnya di masa Nataru ini kami lebih intensif lagi dalam memantau cuaca saat ini. Karena memang cuacanya cukup ekstrim, jadi pada saat ada gelombang tinggi ataupun juga ada angin kencang akan mempengaruhi pola sandar maupun juga kegiatan bongkar muat di dermaga. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita akan bahas lebih jauh terkait dengan bagaimana angkutan laut ini di momen Nataru, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Selvi. Ya, pemirsa, investor Market Today IDTV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.